meyakini Al-Quran itu kurang, Al-Quran itu lebih, Al-Quran itu ditahrif, diubah-ubah oleh para sahabat, maka Ahlus Sunnah sepakat itu adalah usuluddin. Usuluddin. Siapa yang mengatakan seperti itu kafir, keluar dari Islam sudah. Jadi kalau kita katakan, Anda kata ada orang Syiah mengatakan Al-Quran itu lebih, maka kita dengan mudah mengatakan Anda kafir sesuai dengan metodologi, karena kesempurnaan Al-Quran itu merupakan usuluddin, bukan furu'uddin. Kalau ditanya kenapa Anda kafirkan saya, karena Anda mengatakan Al-Quran itu kurang. Tapi jangan karena soal tadi, kenapa Anda kafirkan saya, kok saya si A dikafirkan, ya karena Anda tidak mengakui Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Tidak sesuai metodologi, kita salah dalil untuk mengkafirkannya, saudara. Jadi cara-cara mengkafirkan pun, menyesatkan pun mesti tepat metodologi, mesti tepat dalilnya. Nah, jangan orang Syiah kita katakan Anda kafir. Kenapa saya kafir? Karena Anda kalau wudhu kakinya diusap. Itu bukan dalil, saudara. Itu bukan soal usul, itu soal furu. Jadi kalau kita ditanya, kenapa Anda mengkafirkan kami orang Syiah? Oh, karena Anda itu menghalalkan kawin mut'ah. Itu furu, bukan usul. Jadi tidak tepat pengkafirannya di dalam persoalan yang menjadi furu, bukan persoalan menjadi usul. Jadi kalau mengkafirkan satu kelompok harus dari segi usulnya, bukan furu'nya. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jadi karena barusan kita bicara dari segi keabsahan kepemimpinan, nah kita tidak bisa mengkafirkan Syiah dari persoalan itu, karena itu usul madhab, bukan usulul Islam. Tapi kita bisa mengkafirkan Syiah atau madhab apapun, saudara, kalau memang menyimpang daripada usulul Islam. Nah, ini yang saya mau tekankan. Jadi nggak gampang untuk mengafir-ngafirin orang, nggak gampang, ngafirin kelompok nggak gampang. Pelajari dulu, lihat dulu dalilnya. Bagaimana dalilnya? Lihat dulu persoalannya. Ini usul atau furu? Kalau ini penyimpangan usul, silakan kafirkan, saudara. Tapi kalau penyimpangan furu, tahan, lapang dada. Nah, kalau perbedaan furu, lapang dada. Jangan sekali-kali mengkafirkan. Nah, saudara, dengan demikian selesailah persoalan yang ketiga, yaitu persoalan metodologi pemilahan usul dan furu. Sekarang kita masuk metodologi pemilahan, perbedaan dan penistaan dengan kaidah usul dan furu yang baru saja kita paparkan. Jadi meningkat ke metodologi yang ketiga. Nah, untuk metodologi yang ketiga kita ulangi sekali lagi. Perhatikan baik-baik. Usuluddin ialah pokok-pokok atau dasar-dasar ajaran agama Islam yang sangat prinsip, mendasar dan fundamental, baik dalam masalah akidah, syariat maupun akhlak. Tidak boleh ada perbedaan dalam usul. Berbeda dalam usul adalah penyimpangan atau penistaan atau kesesatan, sehingga wajib disikapi dengan tegas untuk diluruskan, tidak boleh ditoleransi. Furu'uddin, cabang-cabang ajaran agama Islam yang penting, tapi tidak prinsip, tidak mendasar, tidak fundamental, baik dalam masalah akidah, syariat maupun akhlak. Sehingga boleh berbeda dalam furu asal ada dalil syar'i. Berbeda dalam furu, itulah yang disebutkan perbedaan yang sebenarnya dengan istilah khilafiyah. Sikap kita wajib toleransi dan saling menghargai. Nah, karena itu dari sini kita bisa pilahkan sesuai dengan judul daripada daurah ilmiah kita. Materinya di sini ditulis Islam, akidah, syariat dan akhlak. Maka usul dan furu ada dalam akidah, syariat dan akhlak. Jadi dalam akidah ada usul akidah, ada juga furu akidah. Dalam syariat ada usul syariat, ada juga furu syariat.
Dalam akhlak ada usul akhlak, ada juga furu'ul akhlak. Usulul akidah, usulul syariah, usulul akhlak tidak boleh berbeda. Furu'ul akidah, furu'ul syariah, furu'ul akhlak boleh berbeda asal ada dalil syar'i. Jadi berbeda dalam usul adalah penyimpangan. Berbeda dalam furu adalah khilafiyah. Nah, untuk Anda tahu ini lebih jelas, pemilahan usul dan furu dalam akidah, syariat dan akhlak, silakan baca kitab Imam Ghazali yang berjudul Kitabul Arba'in fi Usuluddin. Jadi Imam Ghazali membagi kitab tersebut menjadi 4 bab. Bab pertama 10 usuluddin dalam akidah. Bab kedua 10 usuluddin dalam syariat. Ketiga 10 usuluddin dalam akhlak yang mazmumah, yang tercela. Bab keempat 10 usuluddin dalam akhlak yang mahmudah, akhlak yang terpuji. Artinya berdasarkan kitab tersebut Imam Ghazali menginformasikan kepada kita bahwa usuluddin itu ada dalam akidah, ada dalam syariah, dan ada dalam akhlak. Dengan demikian usul itu tidak identik dengan akidah, akidah tidak identik dengan usul. Tapi kenapa usuluddin sering diidentikan dengan akidah? Sebab kebanyakan masalah usuluddin adalah masalah akidah. Ini namanya mimbabit taglib, aglabiyah. Karena kebanyakan persoalan akidah didominasi, kebanyakan persoalan usuluddin didominasi dengan akidah, sehingga banyak ulama dalam kitabnya mengidentikan usul dengan akidah. Begitu juga syariat. Karena persoalan saudara furu'uddin didominasi oleh urusan syariat, urusan hukum fikih, akhirnya furu itu diidentikan dengan syariat. Nah, apa ulama salah mengidentikan? Tidak. Ulama mengidentikan begitu betul. Lo dalilnya mimbabit taglib. Itu biasa, saudara. Dari segi dominasi nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau pelajari secara lebih mendalam, nggak boleh kita samakan. Usul tidak sama dengan akidah. Usul ada dalam akidah, ada dalam syariat, ada juga dalam akhlak. Begitu juga furu. Ada dalam akidah, ada dalam syariat, ada dalam akhlak. Nah, maka itu dalam season ketiga nanti malam kita akan coba buktikan ulama salaf itu sebetulnya mana kalimat yang benar. Ulama salaf tidak berbeda dalam usul, atau ulama salaf tidak berbeda dalam akidah. Ini banyak rancuh orang, saudara. Banyak yang berteriak ulama salaf tidak berbeda dalam akidah. Padahal ulama salaf beda dalam furu'ul akidah. Mestinya kalimatnya ulama salaf tidak berbeda dalam usul. Itu betul. Nah, maka itu nanti perlu pembahasan khusus, saudara. Itu perlu pembahasan khusus di season ketiga nanti. Nah, sekarang mari kita lihat selanjutnya contoh usul dan furu dalam akidah. Perhatikan baik-baik. Ini contoh ini sebetulnya hanya untuk mudah mengidentifikasi, mengenali mana usul, mana furu. 1. Keautentikan Al-Quran sebagai kitab suci terakhir, itu usul. Semua mazhab sepakat bahwa Al-Quranul Karim itu adalah kitab suci yang murni dan merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi yang terakhir. Ini sepakat semua ulama karena dalilnya qat'i, saudara. Ini usul, nggak boleh beda. Kalau coba-coba ada yang mengatakan Al-Quran tidak otentik, seperti yang dinyatakan kaum liberal, sesat, murtad, kafir. Kalau ada yang berani mengatakan Al-Quran bukan kitab suci terakhir, seperti kalangan Ahmadiyah, maka sesat, murtad, kafir. Kenapa? Ini persoalan usul, bukan persoalan furu, saudara. Jadi Al-Quran itu otentik, asli, sedikit pun tidak kurang.
Kalau ada yang mengatakan Al-Quran kurang, seperti yang dinyatakan sejumlah ulama Syiah, saudara, dalam sejumlah kitabnya, maka Ahlussunnah tidak ragu-ragu mengatakan kafir. Kenapa? Karena kesempurnaan Al-Quran, keautentikannya merupakan usul, bukan furu, saudara. Usuluddin, usulul Islam, bukan usulul madhab. Tapi soal nasikh mansuh dan aneka qiraat Al-Quran itu persoalan furu, bukan persoalan usul. Ada ulama mengatakan ada nasikh dan mansuh dalam Al-Quran, ada ulama mengatakan tidak ada nasikh dan mansuh. Itu furu. Nggak apa-apa ulama berbeda. Dan itu tidak mempengaruhi daripada kemurnian kesempurnaan Al-Quran. Oh, ada perbedaan qiraat, saudara. Ada yang membaca yaitu surat Al-Ikhlas umpamanya walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada yang baca walam yakul lahu kufuan ahad. Ada yang membaca walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada lagi yang baca walam yakul lahu kufuan ahad atau kuf'an ahad atau kufwan ahad atau kufwan ahad. Semuanya perbedaan qiraat. Nah, perbedaan qiraat semacam itu enggak menyebabkan orang kafir. Silakan mereka berbeda. Itu persoalan furu, bukan persoalan usul. Jadi ini soal akidah ini. Soal qiraat Quran itu bukan persoalan syariat, bukan persoalan akhlak. Ini persoalan akidah, menyangkut keimanan kita bil Quran. Al-imanu bil kutub. Nah, ini yang tidak boleh kita lupa. Jadi ada yang usul, ada yang furu. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi. Ini usul, bukan furu, saudara. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran dengan tegas. Faqala ta'ala, makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Semua ahli tafsir sepakat, salafan wa khalafan, yang dimaksud khataman nabiyyin adalah penutup para nabi. Dalilnya hadis Nabi yang menerangkan, di mana Nabi mengatakan inni Rasulullah wa khatamun nabiyyin fala nabiyya ba'di. Aku adalah Rasulullah dan aku adalah penutup para nabi. Apa maksud penutup para nabi? Kata Nabi, fala nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Jadi ini penjelas daripada isi kandungan Al-Quran. Nggak ada ulama berbeda, saudara. Tiba-tiba muncul Ahmadiyah membawa tafsir baru. Dia katakan khatamun nabiyyin artinya setempel kenabian atau cincin kenabian. Dia katakan khotam itu dari kata khotim, cincin. Saudara, hati-hati. Ini bukan multi tafsir. Ini penyelewengan tafsir. Kalau multi tafsir itu ada sumbernya dari salaf. Seperti tadi Imam Syafi'i mengatakan lamsun itu persentuhan biasa. Imam Abu Hanifah mengartikan lamsun itu jima persetubuhan. Itu sumbernya dari pertama dari ulama salaf, yang kedua dari arti lughah itu sendiri. Nah, ini yang nggak boleh kita lupa. Jadi secara lughatan maupun pendapat ulama salaf, saudara, tidak ada yang mengartikan khatamun nabiyyin sebagai cincin kenabian, saudara. Jadi apa yang dilakukan Ahmadiyah itu bukan multi tafsir, penyelewengan tafsir. Kecuali dulu ada sahabat Nabi, saudara, berbeda. Sebagian sahabat mengartikan cincin kenabian, sebagian sahabat mengartikan penutup kenabian. Ada sumber dari salaf perbedaan penafsiran. Ini tidak ada. Enggak ada ulama salaf yang menafsirkan seperti itu. Makanya tadi kita katakan itu penyelewengan penafsiran dan itu harus ditolak. Maka itu Ahmadiyah dari segi ini kafir. Kenapa? Karena melanggar usul. Tapi jangan lupa soal apakah Nabi berijtihad, itu furu. Ada ulama mengatakan Nabi berijtihad, ada ulama mengatakan tidak, Nabi itu dapat wahyu jadi tidak perlu ijtihad. Terus muncul lagi perbedaan di kalangan ulama yang mengatakan Nabi berijtihad. Kalau gitu Nabi